Makan pertama tuh emang agak ekstrim sih. Kenapa? Karena temen dapat kayak ular. Dapat ular? Iya, dapat ular. Oke. Akhirnya mau nggak mau kan kita nggak dimakan apa-apa, harus makan itu. Kok ini kaki basah gitu. Rasanya kena air, nggak kena apa. Pas lihat emang sobek si celana. Emang sobek. Pas dilihat digulung gitu kan, udah darah semua nih kaki. Udah darah semua. Kita lagi enak nih nembas jalur. Tiba-tiba kita nggak tahu tuh di depan ada kayak lumpur gitu. Lumpur? Iya, lumpur, cuman dalam. Lumpur hidup? Iya, kayak lumpur hidup gitu. Nyeplos ke lumpur itu. Udah setengah badan. Itu dia berarti pas masuk mau keluar susah? Susah, nggak bisa gerak kata dia. Kalau makin gerak dia makin ke dalam. Makin blesek? Iya. Pas mau nyari ranting gitu, pelosok ke jurang gitu. Masuk jurang? Iya. Kita kasih tali webbing ke bawah, kita tarik tuh berdua. Di situ ternyata kakinya ada yang kena kayu gitu. Adalah hampir tembus gitu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini bukan hari ini pagi jam 2 pagi bro. Gue sedang berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di jalur Aji Saka. Di sini gue sedang berdatangi salah seorang ranger. Ranger ini punya segudang pengalaman, salah satunya yang dialami beliau di Gunung Salak ini sendiri. Ya lo tau lah, Gunung Salak ini salah satu gunung yang menurut gue di Jawa Barat paling wow. Bukan hanya wow, dia pendek tapi cabai rawit. Di balik itu, faktor mistisnya pun menurut gue yang salah satu yang terkuat di Jawa Barat. Langsung aja hubungan dengan ranger yang udah ada samping gue ini. Dengan Bang siapa ini, brother? Bang Farhan. Bang Farhan. Iya. Sehat, brother? Alhamdulillah sehat. Bang Farhan, ini lu udah sering banget ya rescue di Gunung Salak jalur Aji Saka sini ya? Ya sering lah. Hampir Sabtu Minggu kita. Udah makanan weekend lu ya? Iya, makanan weekend. Oh iya, kalau weekend udah siap-siap badan ya. Nah, Kang Farhan nih, gue pengen denger cerita lu tentang Gunung Salak. Yang menurut gue kan emang dari zaman gue dulu itu Gunung Salak memang ya juara lah. Udah juara lah. Terkenalnya kayak. Iya. Lu pernah punya pengalaman apa aja nih? Paling pengalaman saya pas bertahan hidup di hutan itu namanya survival. Survival. Ini survival dalam arti survival sebenarnya atau lu latihan? Latihan. Oh, pas lu lagi latihan survival? Iya. Oke, langsung aja kita ikutin ceritanya Bang Farhan kayak gimana bro. Gue gak akan potong lagi. Hajar Pak. Farhan adalah seorang ranger Gunung Salak via Aji Saka yang mempunyai kisah luar biasa saat menjalani pendidikan survival di belantara Gunung Salak yang bukan merupakan jalur pendakian. Mereka akan dicoba kemampuannya selama 3 minggu untuk bertahan hidup dengan bermodalkan pisau dan kompas. Di sini kita akan tahu bahwa survival di hutan bukan merupakan hal mudah untuk sekelas seorang ranger gunung sekalipun. Mereka berhadapan dengan ganasnya rimba mulai dari lumpur hidup, jurang yang mematikan, memakan cacing, dan lain-lain, sampai yang terberat adalah gangguan makhluk halus yang menjadi penyebab utama banyak tim yang langsung menyerah. Gunung Salak memang terkenal sebagai gunung paling misterius dan berat di Jawa Barat, di mana alam, hewan, dan makhluk halus menjadi tantangan utama. Mari kita ikuti perjalanan mereka. Jadi
awal-awal saya pengen mengenal hutan, sebelumnya saya belajar dulu kayak mengenal hutan bagaimana, naik gunung bagaimana, terus kayak bertahan hidupnya gimana caranya. Nah situ awalnya saya kayak ada teman emang anak gunung, saya cerita pengen naik gunung gitu, pengen nyobain. Saya dikasih tahu cara-caranya dan saya suruh masuk kayak Mapala gitu. Oke. Nah di situ saya dikenalin nih sama teman saya, kayak tempat nongkrong lah. Tempat nongkrongnya tuh kayak outdoor, kayak penyewaan toko alat, penyewaan alat naik gunung lah kayak gitu. Nah masih nongkrong di situ. Nah karena nongkrong di situ banyak pelajarannya juga, nggak cuma nongkrong gitu. Ada pembahasan tentang gunung yang penting-penting lah. Materi-materi gunung. Iya. Nah saya udah nongkrong di situ udah sebulan lebih. Di situ karena banyak juga gitu kan yang nongkrong di situ pendaki. Saya ada tuh tertarik sama satu pengalaman pendaki. Kayak menceritakan naik gunung, saya bertahan hidup di hutan kayak gimana oleh senior-senior saya lah, kayak gitu. Berbagi cerita tentang pengalamannya. Sebelum naik gunung dia belajar dari mana. Nah dari situlah kumpul tuh anak-anak gunung yang seumuran saya lah kayak gitu. Di situ kita dibuatin sama senior kita kayak komunitas gitu. Di situ baru tuh kita mikirin dulu nama grupnya apa, rencana kayak di ke hutan untuk belajar langsung ke lapangan buat bertahan hidup di hutan bagaimana. Udah nih udah jadi semuanya. Berapa bulan kemudian kita rencana lah kayak latihan buat di lapangan. Akhirnya yang bikin jadwalnya itu kayak tempatnya semua segala macam disediain sama senior. Ya sama senior tuh. Akhirnya udah tuh hari H kita berangkat itu 2017-an lah, 2017. Di situ kita mulai tuh sebelum mulai kita emang sih belajar dulu tuh, belajar kayak yang bisa dimakan apa aja, terus cara buka kompas gimana, kayak gitu, arah jalan, navigasi darat, sama baca peta. Nah itu kita dikelompokin sekitaran 12 orang lebih lah, 12 orang lebih. Akhirnya kita berangkat nih ke tempat lapangan kita yang dijadiin di situ tempat lokasinya di mana. Nah itu ada di Salak, jadi Gunung Salak. Akhirnya kita berangkat tuh tanggal 5 November. Udah tuh akhirnya dijelasin tuh cara gimananya, di briefing, barulah kita pagi-pagi kita udah mulai ngetrek di jalur itu. Emang bukan jalur pendakian, emang hutan belantara lah, orang jarang ke sana. Akhirnya kita jalan, kita di situ cuma dibekelin kayak golok gitu, buat buka jalur sama garam doang, nggak dibekelin logistik kayak nasi atau apa, enggak. Berapa orang lo itu? Itu sekitaran 12 orang lebih. Satu tim lu yang belajar 12 orang? Iya. Oke. Kita dibagi timnya tuh sekitaran 5, ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, 2 orang gitu. Oh masih dipecah lagi? Dipecah lagi. Oke. Gitu. Bagi tim saya kebagian 3 orang. Akhirnya habis gitu kan kita di titik kumpul tuh sebelum pencar. Pokoknya mau beres mau enggak nanti kumpul lagi di titik yang sama. Akhirnya kita kumpul, briefing masing-masing, baca doa. Akhirnya di situ kita pencar. Nah, saya jalan kan sudah nyari adalah namanya puncak, cuman saya nggak bisa ini. Nah, nggak usah disebut lah. Ya, ada kan. Akhirnya
kita nyari jalan. Hari pertama sih masih aman-aman aja gitu kan. Kita pertama jalan tuh fokusnya nyari air buat kita kalau kehabisan air jadi gampang kan gitu. Ya, saya nyari air dulu tuh di mana titik air di daerah sini gitu kan, tebas-tebas jalur kayak gitu. Akhirnya nemu tuh air, udah nemu air baru nih pikirin gimana nanti kita tidur. Saya kan nggak dikasih tenda, nggak ya apa-apa gitu. Flashit nggak dikasih. Akhirnya kita mikirin nih, ngerunding dulu kita. Nanti bagian yang ngambil air siapa, yang bikin bipak nanti siapa, ya, cari makanan siapa. Akhirnya kita mastiin kita dekat jalur air, cuman nggak terlalu dekat gitu kan. Kan dekat air tuh tempat hewan buas datang. Nah, iya. Akhirnya kita agak jauhan dikit, ada tempat yang enak lah, landai gitu. Akhirnya kita ngecamp situ. Cuman kita bikin bipak, bikin dari pohon kayak gitulah, kayak daun kayak gitu. Udah tuh bagian cari makanan nih, teman saya kebagian ngambil air, saya ngambil air, teman saya cari makanan. Akhirnya itu makan pertama tuh emang agak ekstrim sih. Kenapa? Karena temen dapat kayak ular. Dapat ular? Iya, dapat ular. Oke. Akhirnya mau nggak mau kan kita nggak dimakan apa-apa, harus makan itu. Akhirnya nyalain api. Akhirnya dibakar tuh ular. Sama kayak daun-daun yang bisa dimakan kayak gitu. Iya. Akhirnya gue tuh makanin kayak gitu, kayak malamnya ngobrol-ngobrol biasa, tidur. Besoknya untuk lanjut lagi buka jalur. Nah, situ hari kedua masih aman lah sampai hari ketiga gitu kan. Hari kelima nih kita mintalan tuh sekitaran 3 mingguan sampai 2 minggu waktunya. Iya gitu. Masih aman lah hari ke situ. Udah hari ke 6 ke atas tuh baru tuh banyak kejadian-kejadian yang nggak disangka gitu kan. Iya. Kita lagi enak nih nebas jalur, tiba-tiba kita nggak tahu tuh di depan ada kayak lumpur gitu. Lumpur? Iya, lumpur, cuman dalam. Lumpur hidup? Iya, kayak lumpur hidup gitu. Rimbun gitu ya, banyak ilalang-ilalang gitu yang tinggi. Mungkin tingginya seperut lah gitu. Kita tebas-tebas tuh, teman nggak lihat, kayak nyeplos ke lumpur itu. Udah setengah badan. Oh ya? Iya. Akhirnya kita untung kita bawa tali peralatan lah kayak gitu, kalau misalnya masuk jurang atau apa kita bawa tali webbing. Akhirnya ditarik pakai tali webbing. Itu dia berarti pas masuk mau keluar susah? Susah, nggak bisa gerak kata dia. Kalau makin gerak dia makin ke dalam. Makin blesek? Iya, makin ke dalam. Tapi secara permukaan rata? Secara permukaan rata, kayak ketutup daun-daun yang inilah, kayak berjatuhan. Jadi nggak kelihatan tuh. Iya, gue memang pernah denger tuh, Salak masih ada lumpur hidup ya, bener ya? Iya. Oke, lanjut. Akhirnya alhamdulillah tuh bisa selamat kayak gitu. Akhirnya nyari jalan yang lain gitu, memikirkan. Sambil baca kompas sama peta tuh, kita nyatet juga kan, kayak gitu. Udah tuh dari situ lolos. Lanjut lagi kita pokoknya kita beres dari buka jalur tuh dari jam 7 beres-beres sampai jam 10 malam. Jam 10. Tujuhnya 7 malam atau 7 pagi nih? 7 pagi, dari 7 pagi. Anjing 14 jam? Iya. Kita itu juga sambil istirahat. Pokoknya binatang yang kita lihat depan mata kita ambil. Apaan aja tuh yang lu dapetin? Banyak sih, kayak musang kayak gitu. Musang kayak apa sih, cacing, tau cacing yang gede itu? Cacing pakis? Bukan, ada namanya apa ya, lupa saya tuh namanya. Ada pokoknya gede, itu kita olah juga itu. Dimasak? Cuman emang harus direndam dulu pakai air mendidih biar kotorannya keluar. Kita kan diajarin dulu tuh
Cara bersihinnya. Bersihinnya. Oke. Akhirnya bersihin, cuman kita cuman bawa kayak garam gitu kan. Itu aja udah rasanya. Kayak gitu. Mau nggak mau kita harus makan, biarpun jijik. Temen juga udah muntah gitu. Cuman harus paksa biar nanti kita bisa jalan lagi kan gitu. Biar keisi dulu perut walaupun biji gitu kan. Yang penting ada vitaminnya. Akhirnya udah tuh bikin bipak lagi kan situ. Bipak kayak biasa lah bipak yang kayak pertama tuh nyari dulu, nyari pohon-pohon yang emang udah tumbang kita ambil. Kadang emang kita ngelanggar juga sih, ngebas ini apa pohon kayak gitu, ngebas pohon. Oh, harusnya nggak boleh? Nggak boleh harusnya. Oke. Udah tuh kita bikin lagi di sini nih malam pertama kita janggal. Itu saya udah tidur, tinggal teman saya doang nih yang satu. Saya terakhir lihat tuh dia lagi bikin api buat ngangetin badan. Saya di situ. Udah sekitaran jam 2-an pagi lah, dia masih belum tidur tuh. Tiba-tiba lari tuh ke dalam ini ke bipak. Bangun. Itu ada suara apaan? Ada suara ketawa kan pada bangun tuh akhirnya. Ketawa di mana katanya? Belum mikir yang kayak gitu kan. Belum mikir. Palingan juga musang atau apa kan. Hampir sama kan ya, musang lagi beraya atau apa gitu. Setahu saya. Musang. Enggak, bukan musang katanya. Gue lihat sendiri katanya. Lihat sendiri. Pokoknya ada sosok putih rambut panjang kata dia. Langsung dia bilang kayak kuntilanak gitu lah. Ya udah, biarin aja dah. Udah istirahat, ditenangin dulu kan istirahat. Makanya tidur nggak tidur, udah mah capek kita siangnya kan gitu kan dari pagi. Akhirnya tidur tuh situ. Masih dihirauin. Udah tuh bangun jam 9. Agak siang lah, kita kena lelah kan gitu ya. Akhirnya lanjut lagi, tebas-tebas. Kita mulai tuh jam 10-an lah. Kita kan nyari sarapan dulu tuh buat ngisi perut. Berburu lagi lah gitu. Nah, dapat ini makanan yang enak sih, kayak dapat yang paling enak lah. Apa? Ayam hutan. Oh iya? Iya. Ayam hutan itu. Udah tuh itu teman tuh emang dia kalau bikin jebakan paling pintar lah kayak gitu. Oh, dijebak berarti? Iya, dijebak. Oke. Dapat. Dia, wih, makan enak nih sekarang, dapat ayam katanya. Udah tuh akhirnya kita bersihin ayamnya, kita makan, sisain buat nanti selanjutnya kan. Keras dong ayam hutan. Lumayan. Iya. Alot. Itu. Akhirnya jalan. Nah, lagi enak-enak kan buka jalur. Terus di situ juga ada hal janggal sih, kayak kita nengok belakang, sininya tiba-tiba tumbuh lagi. Apa sih ilalangnya kayak gitu. Yang habis lu lewatin diri lagi Ya kayak gitu. Mungkin saya juga susah ngelogikain gitu kan. Maksudnya baru banget ditebangkan gitu. Udah muncul lagi, teman udah panik, itu tumbuh lagi katanya. Udah biarin aja, kita lanjut jalan dulu aja, fokus kayak gitu. Akhirnya dirawin dulu tuh, langsung tuh jalan lagi, tebas jalur. Nah, pas tebas jalur sambil nyari air lagi. Nyari air, nemu curug. Nah, kayak ada suara kucing. Kucing besar? Enggak, kecil. Kucing bener? Iya. Pas dilihat, warnanya hitam semua tuh. Pas dilihat, akhirnya mau kita tarik mundur lagi kan. Kalau ada anaknya berarti di belakangnya. Oh, anak kucing hitam. Iya. Panther. Mau nggak mau kan kita harus tarik ke belakang dulu. Akhirnya kita tarik ke belakang, nyari lagi jalur air gitu kan. Alhamdulillahnya nemu lagi kan air, sumber mata air gitu. Sempat nyari-nyari juga di kayak pohon bambu kayak gitu. Suka menyimpan air tuh di pohon-pohon bambu.
Akhirnya nemu tuh aliran sungai lagi. Di situ kita lah bersih kayak gitu, mandi segala macam lah. Udah tuh di situ akhirnya itu istirahat lagi. Kita dari yang 9:30 itu jalan sampai sore lah jam 6 kita baru bisa break, benar-benar istirahat badan gitu kan. Ya di situ masang lagi kayak bipak kayak gitu. Nah pas mau nyari ranting gitu ke pelosok, ke jurang gitu. Masuk jurang? Iya, masuk jurang. Hah? Pantesan kita kan nyari ya, lama banget ini nggak nyampe gitu kan. Kita kan emang pencar. Pas kita nyari, kayak ada berdua nih, kayak ada suara minta tolong. Pertamanya dibiarin dulu tuh, takutnya keliru kan, apa. Sampai 3 kali tuh, baru tuh kita turun set. Pas lihat ke bawah, Bang gue tetap ke jurang, lumayan lah sekitaran 6 meter mah. Nggak patah? Cuman alhamdulillnya kan dia bawa kayak carrier gitu ya. Jadi tahannya kebopong sama. Oh iya kan. Cuman emang ada darah lah gitu. Ya luka lah. Luka. Ya. Yang tadi ya juga mikirnya gitu. Wah, takut ada luka dalam atau apa patah gitu kan. Kita kasih tali webbing ke bawah, kita tarik tuh berdua. Di situ ternyata kakinya ada yang kena kayu gitu. Adalah hampir tembus gitu. Wah, ya. Parah dong. Iya, lumayan parah. Sebenarnya kita kayak bawa P3K lah, tapi memang nggak terlalu banyak. Kita kan diajarin juga obat-obatan yang herbalnya. Nah, kita nyari pakai yang kita bawa, terus nyari yang herbal itu, kayak daun-daun itu. Akhirnya diobatin, kita istirahat sebentar. Darahnya juga nggak berhenti-berhenti kan, banyak gitu. Berhentinya mah sama yang tanaman herbal itu, baru bisa berhenti. Manjur itu. Baru diikat pakai kain kasa. Oke. Itu udah tuh sempat menyerah juga kan, kita mau balik lagi. Cuman karena dia susah gitu, agak sedikit keras kepala. Udah kita lanjut aja katanya. Kita udah capek-capek buka jalur, masa balik lagi kan gitu ya. Udah jangan mikirin gua dulu kata dia. Tenang aja, tenang. Kan kita nggak bisa gitu sebagai kepikiran lah pasti. Udah tuh akhirnya malamnya tuh sedikit meriang dia. Karena mungkin efek. Iya, pastilah. Itu lukanya. Akhirnya kita jaket kita dibuka semua tuh, kasihin ke dia semua. Untungnya bawa teh sama gula. Walaupun itu ngumpet-ngumpet main. Oh, lu nyelundupin? Iya. Asli mah nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Gitu. Saya kasih teh manis kayak gitu. Soalnya kan bawa rokok juga nggak boleh tuh. Kita nggak boleh bawa rokok. Cuman emang bocah-bocahnya pada nakal dikit. Bawa akhirnya teman juga nggak bilang tuh awalnya bawa rokok. Iya. Tahu bawa rokok mah dari kemarin kita ngerokok. Manyun aja gimana? Iya, manyun. Akhirnya agak dikit dipukulin tuh bercanda. Akhirnya udah tuh, akhirnya kita ngerokok, teh bareng. Udah lah. Di situ malam kita banyak cerita kehidupan masing-masing, sampai kisah percintaan mereka lah. Jadi curhat. Iya, jadi curhat. Dari ke-9 tuh kita mulai lagi kan tuh kayak buka jalur lagi, tebas-tebas lagi dong kita, tebas-tebas lagi. Akhirnya kita gantian, saya kebagian nyari makanan, teman saya yang satu lagi yang biasa nyari makanan, ini nyari air kayak gitu. Yang satu lagi cedera lah kakinya. Luka, iya. Jadi disuruh istirahat dulu lah sama kita. Jadi semuanya dihandle sama kita berdua tuh. Saya lagi nyari tuh makanan kan, kayak itu saya juga udah mulai frustasi gitu kan, udah nggak dapet apa-apa. Udah susah makanan. Udah susah makanan. Akhirnya saya nemu
kayak semacam tanaman yang bisa dimakan. Nah namanya itu begonia sama pakis kayak gitu. Akhirnya saya ngambil kayak gitu, nama pucuk pakis tuh. Akhirnya bawa sama saya diolah. Akhirnya malam itu kita makan kayak gituan, kayak gitu. Udah tuh karena kita prioritasin yang lagi sakit. Akhirnya nggak apa-apa lah kita mah, biar yang ini aja teman kita. Benar. Biar cepat sehat. Udah tuh akhirnya situ kan malamnya kita ganti lagi tuh perbannya, takutnya infeksi. Akhirnya kita bersihin lagi lukanya, kita balut lagi di situ. Udah tuh kita suruh istirahat dia. Walaupun jalannya emang sedikit agak dibopong sih, emang agak sulit buka jalur. Iyalah, pasti harus dipapah ya. Iya, harus dipapah. Akhirnya emang hari ke 11 tuh, kita emang benar-benar udah nyerah, karena kan kita sulit juga bawa yang temen. Akhirnya kita nganterin yang satu ini. Oh, ini dibalikin. Terus? Untungnya kan setiap buka jalur tuh kita kayak bawa tali. Ini kita udah jalur ke sini. Tanda. Akhirnya kita mundur balik dulu, lapor kan senior juga nunggu stay di situ. Terus ya, ini udah cedera kakinya, tusuk sama kayak pohon ranting itu, jatuh ke jurang. Itu senior juga sedikit kaget kayak gitu. Bisa-bisanya jatuh. Kan kita nggak tahu di Medan gimana gitu kan. Siapa yang mau gitu kan. Iya, namanya musibah ya. Ya gitu. Akhirnya kita balik lagi. Berdua lu tinggal? Berdua akhirnya. Oke, terus? Berdua. Ternyata pas kita turun, tim lain udah pada nyerah tuh. Oh gitu? Iya, udah pada nyerah. Itu juga pada ngeliatin kan. Serius lu mau lanjut lagi ke atas katanya. Iya serius, kenapa emang? Belum pada cerita kan. Akhirnya udah kita lanjut lagi. Hari demi hari bertahan hidup di dalam hutan Gunung Salak ternyata benar-benar menantang dan berbahaya. Mulai dari jebakan lumpur hidup sampai memakan cacing dan tanaman seadanya. Mereka mencoba untuk menuntaskan misi. Tapi apa daya, ganasnya alam berupa jurang yang memakan korban anggota tim sampai jatuh dan kakinya tertembus ranting tajam mengubah semuanya. Walaupun mereka tetap mencoba untuk meneruskan perjalanan, tapi keadaan rekan yang terluka membuat mereka lebih realistis untuk menilai keadaan. Karena pertimbangan kesehatan kaki yang ditakutkan membusuk, dan lama perjalanan menjadi jauh lebih berat. Akhirnya, mereka memutuskan mengembalikan kawan yang terluka untuk mendapatkan pertolongan. Di sini, mereka mendapati banyak tim lain yang sudah menyerah dan tidak mampu melanjutkan latihan survival. Tapi, Farhan tetap dengan keyakinannya kembali ke jalur dan menuntaskan misinya. Apa yang mereka alami ke depan jauh lebih mengerikan. Akhirnya lanjut berdua. Emang sih kayak berdua tuh emang kurang gitu kan, kayak lebih sepi lah gitu kan. Kayak kita mau itu mah di jalan aja kita ngobrolin apa aja dah. Udah tuh. Saya berdua tuh ke nyari jalan lagi, kita udah di titik yang terakhir yang camp tuh, yang masang bipak. Kita lewatin itu kan. Udah pokoknya itu tuh kita masih siang pas nurunin temen tuh. Kita lanjut malam juga kita masih tetap buka jalur tuh. Malam tetap trekking? Iya, karena kan kita berdua gitu, badan masih pada ini masih pada enak lah, sehat gitu kan, tenaga masih ada. Udah lanjut aja biar cepet gitu kan, biar nemuin yang kata senior itu, titik senior yang itu. Oke lah, akhirnya kita bener tuh lagi tebas-tebas, tiba-tiba pas tengah malam ada suara langkah. Pas kita nengok nggak ada, kita jalan ada lagi suara itu. Teman udah mental udah hampir kena, teman yang satu. Udah saya kuatin lagi kan. Udah
udah jangan dirawin, soalnya saya juga kan takut gitu kan Sebenarnya. iya sebenarnya takut. Udah tuh ditenangin sama saya, ingat kita kesini buat apa kan gitu ya. Kayak ayo semangat, bentar lagi gitu. Kita buktiin nih kita bisa gitu kan. Teman kita kan yang cedera itu kan nitip pesan juga, tim kita harus berhasil ya kan gitu. Akhirnya tuh bangkit lagi kan, semangat lagi jalan. Akhirnya tebas itu ada pas kita tebas dua-duanya nih ngeliat lah, saya sama teman saya nih udah ngeliat, kirain bayangan biasa gitu kan, pantulan cahaya gitu kan, emang lagi terang bulan gitu kan, kirain binatang atau apa. Pas dilihat muncul asap putih dari ini semak-semak. Awalnya putih, lama-lama pas kita perhatiin takutnya kan kebakar atau apa gitu kan mikirnya. Ya pas kita mau samperin langsung berbentuk kayak pocong gitu. Pocong? Iya kayak pocong, cuma itu emang tinggi, kadang gede. Setinggi apa? Pokoknya kita kan pokoknya dua orang kalau lagi apa sih kalau naik ke sini. Oh iya, disongkok. Nah ya kayak gitu, tingginya segitu. Sekitar 3,5 meter, 4 meter. Iya sekitaran segitu. Ya, gitu. Teman udah gemeter, udah mau nangis. Ya kan alhamdulillah mental kayak gitu, insya Allah saya kan gitu. Karena kan emang dari dulu sering ngaji, diajarin juga kayak gitu. Jarak berapa itu dari lu? Jarak 7-8 meter. Deket? Lumayan. Itu udah teman udah menangis kan. Saya baca-bacaan juga, saya emang sedikit panik juga saya. Langsung baca-bacaan. Sempat pingsan juga itu teman. Saya bingung kan, teman di jalur kedua, saya bingung mau gimana ini. Teman pingsan. Aduh kacau. Akhirnya nggak lama hilang dengan sendirinya. Saya sekitaran 4 menitan. Lama coy. Iya, lumayan segituan. Dan itu dia cuma diri doang? Pindah-pindah, kadang kayak lompat ke sini, sono gitu. Oh lompat? Iya, kayak gitu. Itu posisinya teman saya pas si sosok itu pas udah loncat-loncat gitu, teman saya udah pingsan. Jadi saya nyaksiin sendiri, mau ninggalin nggak enak gitu, mau lari kan gitu. Aduh, mana nih? Saya juga udah gemeter, udah lemes, nggak bisa jalan kaki gitu, nggak bisa jalan. Ya udahlah, akhirnya beraniin diri lah, percaya sama yang di atas gitu kan. Akhirnya saya bangunin lagi tuh teman. Pas bangun emang kita sedia air juga kan, yang ngambil di setiap ada kita cari air. Nah, minum sabar jangan dipikirin. Akhirnya kita masih ada rokok kan, akhirnya biar tenang. Udah tuh sambil bengong kan dia. Bengong. Iya, udah jangan bengong, jangan kosong pikirannya, baca. Iya aman. Terus ini mau lanjut apa kita break sini? Bikin bipak di sini. Dia mikir dulu. Sempat bilang juga, tapi kalau bikin bipak di sini nanti nongol lagi kata dia. Udah lanjut aja dah. Akhirnya putuskan untuk lanjut kita. Lanjut, kita nyampe di tempat yang enak itu, yang agak luas gitu kan. Itu sekitaran jam 3:30 subuh. Gila. Ya, dingin banget itu cuy. Iya emang, wah cuaca dingin-dinginnya. Sebenarnya bawaannya tuh bikin kayak gitu, cuaca angin kayak gitu kan dingin, jadi mager gitu kan ya, males kayak. Udah mager, lapar pula. Iya gitu. Udah ngeliat temen kasihan juga. Akhirnya dia suruh istirahat. Saya tuh semuanya yang bikin bipak kayak gitu segala macem. Air mah udah ada lah persediaan. Sorry gue potong. Lu itu nggak dikasih senter? Itu dikasih senter. Satu. Cuman emang dikasih senter tuh satu, cuman nggak dikasih baterai lagi. Jadi gimana caranya? Seirit mungkin. Jadi lu jalan dikit, nggak matiin lagi gitu. Pokoknya kalau apa, bulannya lagi terang tuh, kita matiin udah kelihatan jalur.
Oke. Ya. Kebantu lah sama cahaya bulan gitu kan. Terus kita bikin api dulu kan, bikin api. Saya bikin api, terus langsung bikin pipa. Itu juga bikin api nyari dulu itunya. Buat api unggunnya lah, ranting-ranting gitunya. Yang kering-keringnya. Kering-keringnya. Udah tuh ngumpulin situ, kita bikin pipa. Akhirnya dia diangetin dulu kan, sama kayak ngangetin badan lah di api. Saya bikin pipa. Udah tuh, kita di situ nggak makan. Nggak dapat makanan. Nggak dapat makanan. Kita cuman nahan makan doang situ. Cuman lapar minum. Yang pas saya sempat bengong juga sambil mikir kan, emang berat kalau emang jadi pendaki gitu kan ya, harus pelajarannya emang berat gitu kan. Buat mikir tuh enakan di rumah gitu kan. Ngapain gue di sini? Iya, itu di sini. Ngapain jadi terjun kayak gini gitu kan. Sambil mikir gitu kan, bengong sendiri. Teman masing-masing lah gitu lagi. Masing-masing. Akhirnya kita ya udah, mau gimana lagi kan, pas mikir udah telanjur, pengen tahu kan. Ya udahlah, masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam. Di dalam juga baru tuh ngobrol kita mau kuat gak ya, kata teman, sampai akhir. Insya Allah kalau niatnya kita baik sih, emang kalau buat belajar insya Allah kuat. Ya izin dulu bang, bakar ini. Bakar lah, ngerokok slow. Gila, mantap sih lo, keren cuy. Terus. Ya. Nah, udah datang pagi nih, habis kita kan tidur, terus kita mulai lebih awal, jam 6 kita udah bangun, jadi jam tidur kita cuma 2 jam. Oke. Cuma 2 jam. Terus kita prepare, matiin api yang masih nyala sampai benar-benar mati. Kita siram pakai air. Terus kayak arangnya gitu kita timbun pakai tanah biar nggak merusak hutan lah gitu. Nah, kita jalan nyari, sempat nyasar juga itu, nggak tahu di mana posisi kita, melenceng di kompasnya. Karena kan kita kompas yang masih manual gitu. Kalau dekat air kan magnetnya Iya bener, sedikit ngaco gitu. error. Ya sempat nyasar tuh di situ. Ternyata pas kita cek dekat air posisinya. Akhirnya nyari jalan lagi kita. Ada sekitaran 3 jaman di situ kita Nyasar. 3 jam. Ayo, ya udahlah, mau gimana lagi, kita lanjut lagi dulu aja. Lanjut dari benar-benar jauh dari air, tengah hutan. Pokoknya jam 12 siang kita istirahat dulu tuh, mau istirahat dulu sambil ya siapa tahu ada yang bisa dimakan gitu kan. Nah akhirnya kita nemu nih ada yang lewat kayak hewan gitu. Ternyata ini hewan kayak apa sih, bajing gitu, Tupai. Nah, tupai kayak gitu. Akhirnya dapat tuh, walaupun nangkapnya memang butuh proses. Gimana nangkepnya lu tupai kan buset. Gitu. Kita jadi kayak ngumpet dulu nih di semak-semak. Kan ke bawah tuh, dari pohon suka nyari makanan di bawah. Oh iya, suka turun. Akhirnya pas dia lewat depan kita loncat, kita tangkap tuh. Akhirnya Kagak gigit apa? gigit. Namanya Makanya. hewan masih dalam liar gitu kan, gigit. Cuman emang sih kayak nggak kerasa lah digigit gitu. Soalnya kan giginya kecil. Ya. Itu tuh akhirnya mau kita bakar aja tuh itu. Dibersihin dulu ya, bersihin, kita bakar, walaupun dagingnya kecil gitu ya, tapi lumayan buat Proteinnya. protein energi gitu. Udah itu lanjut lagi, kita lanjut sempat nemu kayak makam gitu kan, pas kita buka jalur Ada makam. ya, kita kaget gitu. Kok
kok ada makam sih. Sempat diam dulu tuh, ngeblank dua-duanya pikirannya. Langsung diam ya kan, lirik-lirikan tuh, kok ada makam siapa kan gitu ya, tengah-tengah hutan. Mungkin zaman dulu gitu kan. Akhirnya udah cari yang lain dulu aja. Nah situ kita jalan nyari jalan yang lain lah, dan di situ. Jangan di makam itu lah. Ya, jangan di makam itu. Yang emang sih yang jiper yang itu tuh temen gua mentalnya kena. Ya udah gitu. Jalan akhirnya nyari jalan lagi enak tuh tebas-tebas, kaki saya kena golok tuh. Kena golok lu sendiri? Iya, lupa pas tebas-tebas nggak dipindah kaki, jadi meleset gitu. Terus awalnya sih nggak kerasa kan, awalnya belum, masih bala gitu, nggak kerasa masih jalan, kok ini kaki basah gitu, perasaan nggak kena air, nggak kena apa. Pas lihat emang sobek si celana, emang sobek. Pas dilihat digulung gitu kan, udah darah semua nih kaki, udah darah semua. Ini juga daging putih udah kelihatan gitu. Aduh. Saya ini juga sampai sedikit panik gitu kan, mata udah mulai kunang-kunang karena darah banyak keluar. Iya. Teman saya juga kayak dia juga panik, gimana caranya gimana kan. Mau yang bisa ngendaliin ini kan diri sendiri kan. Benar. Akhirnya saya minta minum air putih dulu kan, akhirnya minum dulu, baru tuh diobatin sendiri itu, sendiri. Ditali pakai, masih ada kain kasa, walaupun itu udah terbatas ke 3K karena dipakai yang sebelumnya. Ya. Udah tuh minta break dulu kan, jangan dulu lanjut, soalnya masih pusing kepala lihat gitu. Dibersihin juga sama temen tuh darah di kaki. Udah istirahat, sempat mungkin lelah gitu ya, kita berdua sempat ketiduran di situ. Bangun-bangun kita udah sore, jam 5 jam 5 sore. Kebangunnya mah karena dingin tuh, saya kalau dingin mungkin efek dari luka juga gitu kan. Ngomong akhirnya nyari tempat yang enak dulu aja deh. Ya udah ayo jalan, walaupun sakit itu udah kerasa perih, cuman saya paksain jalan terus tuh kaki, karena kan perihnya mah sama keringat gitu kan. Lanjut nemu lagi nih, itu udah hari ke 13 lah. Udah mau 2 minggu? Iya, udah 2 minggu. Itu kita udah segala macam luka lah kayak gitu. Udah baret-baret sana sini udah. Baret sana sini, tangan juga, karena kan kalau Salak kalau sendiri banyak pohon berduri. Berduri, iya. Tanaman rotan gitu, berduri. Malamnya tuh kita cerita lah, curhat masing-masing gitu kan. Kayak nggak nyangka gitu, kita udah hampir setengah bulan di hutan ini masih hidup katanya. Jadi biasalah curhat-curhat, sempat emang lebay juga kan, sempat saling nangis gitu kan. Kita nggak nyangka situ. Ya udah kita di situ cerita-cerita, akhirnya ketawa lagi kan, cerita lucu kayak gitu tentang masalah hidup masing-masing gitu. Akhirnya di situ udahlah, kita istirahat, besok kita lanjut lagi jalan. Nah pas mau tidur, di situ ada hal janggal lagi. Kenapa tuh? Nah pas kita tidur ada suara jalan. Langkah. Pas kita intip gitu kan, kita bikin bipak tuh emang benar-benar agak ketutup. Buat nahan angin. Kita intip dikit, emang bener itu bipak kita tuh kan, ini misalnya ini bipak nih, kita dikelilingin gitu nih, sosok hitam satu ada tanduknya. Bertanduk? Iya, bertanduk. Di situ kan teman mau teriak, untuk saya tutupin tuh mulutnya, saya teriak gitu,
tenang dulu, tenang. Karena kan saya dari dulu belajar ngaji gitu kan ya. Jadi emang saya punyalah kayak gitu. Spiritual. Nah, di situ saya usahain saya ngaji di situ kan. Saya tenangin dulu teman saya, udah aman, nggak apa-apa. Akhirnya tuh saya baca ini kan ayat kursi segala macam. Bawa garam kan, untung bawa garam. Saya keluar tuh. Saya keluar nggak hilang itu. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Segede apa sosoknya? Gede banget. Kalau kayak ini mah kayak genderuwo gitu. Oh, tinggi. Ya. Bertanduk. Bertanduk tuh. Saya keluar, saya liatin kan, karena sudah segala macam lah. Pas sepanjang kita di jalur tuh, emang gangguan udah parah gitu kan, hari-hari ini ya. Jadi ngeliat kayak gitu udah, wah, udah nggak asing lagi gitu kan. Gitu tuh, saya sempat liatin juga, dia ngeliatin. Nggak hilang? Nggak, malah mungkin jaraknya sekitaran 12 meter mah. 12 meter. Sempat tatap-tatapan juga sih itu. Cuman pas saya lihat, memang matanya merah. Matanya merah. Matanya merah. Tapi badan kayak manusia tapi bertanduk? Iya, bertanduk. Cuman gede tinggi gitu. Oke. Terus abis itu kan saya diajarin kalau nemu kayak gitu pas ngaji, lempar pakai garam. Sambil dibacain sebisa-bisanya. Akhirnya saya lempar. Itu kayak suara ledakan tuh. Kayak suara ledakan, kayak bom gitu lah. Teman saya juga sampai kaget gitu. Langsung keluar tuh. Ada apaan? Kan sangka temen takutnya gunungnya itu apa gitu. Apa meletus atau apa? Langsung keluar kan. Temen ngeliat saya pucat kayak gitu kan. Kenapa kan sakit? Udah nggak apa-apa, istirahat lagi aja. Temen lu tapi nggak sempat ngeliat si makhluk ini? Sempet, cuman saya suruh tidur merem aja. Mungkin dia cuman tidur ayam gitu kayaknya. Juga. Dia sempat dengar juga saya teriak gitu. Akhirnya udah nggak apa-apa, tidur lagi aja. Pas yang itu hilang tuh, saya masuk ke dalam tuh, badan kayak langsung lemes gitu, kayak capek. Energi kesedot. Energi kayak kesedot gitulah. Kalau kayak ilmu bantuan spiritualnya kayak gitu. Akhirnya saya karena capek, tiba-tiba ketiduran lah gitu. Itu juga saya dibangunin sama temen pas paginya. Makanya pas tidur juga kayak ngigo gitu. Kayak ngigo berantem gitu kata. Iya. Kayak gitu. Kayak ngomong kasar lah. Terus di situ ya udah kata saya, maaf saya kan nggak tahu gitu kan kalau ini. Udah akhirnya bangun, kita lanjutin perjalanan walaupun badan saya memang benar capek gitu kan, tambah di kaki ada luka gitu kan, bekas yang kena golok. Mau ngomong kita harus lanjut, ya udah lanjut tuh akhirnya. Lanjut cari makanan lagi kan, sambil jalan nyari makanan. Udah masuk 2 minggu ini berarti ya? Iya udah masuk 2 minggu. Dapat lagi tuh ular piton. Iya? Iya. Ya sekitar lumayan lah, panjang. Hampir, mungkin kalau udah bisa makan kucing kali ya. Ini mah. Mau 3 meteran ya? Iya. Cuman emang yang jago spesialisnya temen. Itu yang itu. Yang olah? Yang apa, nangkepnya. Oh. Ya kan pencinta reptil juga gitu kan. Jadi ya lah sama dia. Walaupun ada pertarungan dikit lah. Makan besar nih. Makan besar ya. Kayaknya udah tuh selama hampir 5 harian makannya itu. Bisa buat makan sampai 5 hari? Iya. Karena saking gedenya kan itu. Akhirnya kita dipanggang dulu kan kayak gitu. Oh berarti dibikin setengah matang dulu biar nggak busuk? Nah iya. Benar. Biar nggak bau gitu. Iya.
terus kita tambahin juga sama daun-daun yang agak wangi gitu kan. Ada juga. Bener-bener. Buat ngumpukin juga. Iya. Akhirnya kita bungkus pakai daun pisang liar gitu kan. Kayak dipepes. Ya kayak gitu. Baru masukin ke tas. Wah, merdeka. Iya. Itu di situ baru tuh makan kenyang lagi tuh. Energi ada terus. Ada terus sampai kayak bener-bener keisi perut gitu. Ya. Akhirnya lanjutlah kita. Tapi yang lebih parahnya yang gangguan ini, yang malamnya tuh. Itu hari keberapa tuh? Udah hampir beres lah. Udah mau 3 minggu? Udah mau 3 minggu. Itu pokoknya kejadian parah sampai teman saya mimpi gitu. Sampai bawa mimpi ke hari selanjutnya. Kejadiannya kenapa tuh? Nah, saya kan udah dari sore tuh bikin bipak tuh. Dari masih terang lah. Kita biasalah bercanda-bercanda berdua. Kayak ngobrol. Bikin kayak perapian lagi. Terus makan yang sisa itu. Sisa ular. Akhirnya kita udah ngolah kayak gitu, istirahat. Pas mau istirahat sama tuh kejadiannya sama yang kayak yang kemarin ya tuh, yang jalan gitu. Oh, suara jalan dulu? Suara jalan dulu. Terus pas saya lihat itu benar-benar wujud manusia kayak gitu, kayak wujud manusia cuman berbentuk kayak udah tua lah, nenek-nenek. Cuman pakai bajunya baju zaman dulu. Masih pakai sarung batik, ininya kebaya, rambutnya dikonde gitu kan. Saya mikirnya langsung, masa nenek-nenek tengah malam, sedangkan jauh dari kampungan gitu kan, mau ngapain di tengah hutan. Saya belum mikir kayak gitu lah. Teman udah takut jiper duluan kan, nggak tenang. Mungkin manusia gitu kan lagi apa gitu kan, apa emang hidupnya di sini gitu kan, nggak tahu juga kan. Nyamperin tuh. Terus pas nyamperin nyapa gitu kan, suaranya agak berat gitu kan, agak berat. Kayak assalamualaikum, nanya gitu, lagi ngapain di sini. Terus saya jelasin, ini ada saya tuh lagi latihan survival. Terus pengen tahu cara bertahan hidup di hutan gimana, cari makanan gimana kayak gitu semua saya jelasin. Baru tuh gitu, baru dia ngomong langsung kayak marah gitu, ke bahasa Sunda lah kayak bahasa Indonesia itu, kamu jangan rusak hutan ini kayak gitu. Iya. Terus saya langsung jawab, saya bukan merusak saya, cuman ini emang belajarannya kayak gini, cuman kita habis dari sini emang harus ngejaga hutan kan gitu. Iya. Di situ ngobrol-ngobrol, udah ngobrol segala macam gitu kan. Akhirnya dia cuman nitipin pesan lebih berhati-hati lagi kalau di dalam hutan kayak gitu. Terus kayak tolong jaga hutanan yang di sini, jangan diapa-apain. Di situ nggak tahu tiba-tiba baru merinding baru. Terus dia pamitan kan, udah saya mau lanjut jalan, mau nyari apa, kalau di kampung mah kayak suka ada apa ya, sebelum ada kompor tuh kayak hau gitu. Apa tuh? Kayak buat masak lah, dan masih pakai kayu. Oh, mencari kayu bakar. Kayu bakar gitu kan. Akhirnya ya udah kata saya, ya nek hati-hati. Baru jalan berapa meter langsung berubah. Berubah gimana? Berubah jadi kucing. Kucing? Iya. Kucing beneran? Kucing beneran. Kucing Macan. Oh, macan. Iya. Kayak gitu. Langsung di situ langsung shock kan saya. Oh gitu. Langsung nggak bisa ngomong gitu kan. Oh, nggak bisa kata-kata lah kayak gitu. Wah. Terus ada yang lupa bang, ada yang lupa. Saya ceritain. Jadi
apa sebelum berangkat kayak nitipin sesuatu. Si nenek-nenek ini? Dengan kayak nitip barang kayak gitu. Apa tuh? Kayak model apa sih, keris gitu cuman kecil. Ke lu? Iya. Terus? Terus nggak saya ambil kan. Oh ini titipan dari nenek katanya. Cuman saya nggak bisa terima, saya kan nggak tahu itu usulnya dari mana. Oh, lu terima? Nggak bisa terima. Terus? Akhirnya dia berangkat tuh kan, nggak lama langsung berubah jadi itu kan. Ya udah tuh dari situ nggak mau mikir ini panjang, akhirnya langsung tidur. Teman saya juga lihat gitu, cuman mungkin dia udah capek dengan semuanya gitu kan. Udah capek dengan semuanya. Ya, udah diliatin kayak gituan mulu gitu kan. Iya. Akhirnya udah diem. Udah bodo amat lah. Iya, udah amat. Udah tuh akhirnya kita sama-sama tidur. Akhirnya lanjut ke hari berikutnya. Pokoknya sehari lagi 3 minggu. Itu lebih parah itu. Apa gitu? Kita emang benar-benar diganggu semua kayak gitu. Menjelang hari terakhir. Teman saya juga sampai nangis. Gimana tuh? Jadi kita diganggu sama kayak sosok. Ini pas lu lagi ngapain nih digangguinnya? Lagi ini bikin bipak kayak gitu. Oke. Posisi udah mau istirahat kayak gitu. Itu bener-bener parah itu. Kita awalnya ada yang lempar kayak gitu, kayak batu kayak gitu, kayak kerikil. Enggak tuh saya hirauin kayak gitu. Tetap aja saya masang bipak, temen bikin perapian. Gak lama emang muncul sosok awalnya tuh, pocong lagi ada. Nggak lama ganti lagi sama kuntilanak kayak gitu. Lama sosok gede kayak gitu, macam-macam lah. Akhirnya tenda bipak udah jadi kan. Akhirnya kita di dalam sambil ngetin air kayak gitu. Karena cuaca emang sedikit rintik hujan gitu kan. Udah tuh akhirnya ngobrol-ngobrol. Di situ kayak udah nggak berhenti lah situ dari jam 1 malam sampai mau jam subuh. Itu bener-bener. Itu di depan bivak lu persis? Iya. Saking udah kesel gitu kan saya keluar tuh. Kayak marah-marah. Udah emosi. Saya kayak udah kalau berani mah satu-satu kata saya kan gitu ya. Kalau berani mah baru tuh kayak ada tapak cuman gede kayak gitu, suaranya duk kayak raksasa. Iya. Saya bodo amat mau serem apapun lu gitu. Kalau berantem ayo. Udah saya itu nggak tahu kenapa muncul lagi si sosok ini yang kemarin itu. Itu emang nggak tahu saya masuk ke dunia gitu, nggak tahu gimana gitu kan. Temen untungnya udah tidur lelap gitu kan, sehingga saya sendiri udah tuh di situ kayak masuk ke dunia dia lah kayak gitu. Cuman si nenek ini membantuin saya. Ngebantu? Oke. Ngelawan yang si sosok itu. Yang banyak tadi itu? Iya, itu. Gak lama ada lagi datang sosok kayak ngebantuin saya gitu. Akhirnya tuh mereka kayak perang kayak gitu lah. Sama perang itu. Saya nggak tahu saya ini beneran apa enggak gitu kan. Cuman saya ngalamin sendiri gitu. Yang lu saksiin itu apa? Kayak perang gimana sih, kayak ada api kayak gitu. Kayak keris pada terbang kayak gitu. Itu? Iya, kayak gitu. Saya lihat kayak cuman bengong nggak bisa ini
beneran apa enggak kan gitu. Apa halusinasi gue ya kan? Halusinasi gua. Temen lu gimana, ngeliat nggak? Dia kan tidur pulas. Oh, oke. Udah tertidur lah. Udah tidur pulas. Itu bener-bener akhirnya nggak tahu kenapa itu dibantuin sosok kayak gitu kan. Menang tuh yang si nenek-nenek itu. Terus tiba-tiba mata saya putih semua. Penglihatan gitu kayak cahaya putih. Ya. Itu saya dibangun itu sama temen. Tiba-tiba udah siang gitu. Udah siang. Katanya saya tidur di luar nggak di dalam, ya kayak gitu. Nah situ saya ceritalah ke teman saya, gitu. Kan malam ada yang kayak gini jelasin. Dia ngambil kesimpulan kayak gitulah. Mungkin emang sosoknya baik gitu kan, udah ditolongin, alhamdulillah. Terus harus bilang terima kasih kayak gitu. Ya udah tuh kita lanjut, akhirnya nyampe juga ke titik yang golnya ya. Iya. Pas nyampe golnya itu bahagialah kayak gitu. Kita pelukan lagi situ kan, kayak bangga dengan diri sendiri dan nyampe ngelewatin semua hal lelah gitu kan. Akhirnya kita memutuskan turun, ternyata kita dijemput sama senior kita. Dijemput, akhirnya kita turun bareng tuh sama senior, tapi cuman lewat jalur yang benar. Nah, di situ kayak senior juga nggak nyangka gitu kan, gila nyampe gitu kan gitu. Hampir sebulan. Udah tuh pas nyampe bawah udah banyak yang nyambut tuh, teman-teman yang pada gagal sebelumnya. Yang berhasil berapa tim? Ada 2-3 tim. Ada 3 tim berhasil. Oke. Ternyata yang gua alamin itu semuanya ngalamin. Wah, anjir. Sampai disamperin yang nenek itu. Ngalamin juga. Cuman yang dikasih barang cuman ke gua doang. Oh gitu, tapi itu pun nggak lo terima? Enggak terima. Kayak gitu. Wah, anjir. Itu ceritanya pas kita di bawah aja tuh. Langsung saling begini. Kita bawa turun, dikasih makan sama senior. Nggak ada makan kan udah beberapa hari gitu, udah masih. Pokoknya sembako tuh habis berdua. Habis berdua, akhirnya betul kita udah bersih-bersih. Akhirnya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Baru tuh pembukaan cerita, nemu apa aja, kayak pelajaran yang diambil apa aja. Kita ngasihin data yang kita catat gitu kan. Kayak hebat juga kalian udah tuh situ. Cerita tuh malam kayak masing-masing malamnya gimana, versi masing-masing ternyata sama ceritanya gitu. Iya, nggak beda jauh lah gitu. Sampai ada teman tuh cerita trauma gitu, tim lain yang gagal gitu. Dia kata teman mah baru seminggu kata dia. Iya, udah turun lagi gitu. Karena apa tuh dia gagal ya? Itu gara-gara sosok yang gangguan mistisnya malah yang pada nggak tahan. Iya, karena kayak gitu. Gangguan mistis kayak gitu. Terus kan teman saya datang lagi tuh yang kakinya ini. Oh iya. Itu juga sampai kayak nangis gitu. Hasil udah, wah tim terhebat gue. Iya, lu nggak tahu aja gue detek gimana berdua. Nangis bombay. Iya, parah. Ini gokil sih. Itu berarti emang salak tuh ya? Salak emang sih. Aduh, parah. Salak. Tapi sebenarnya kalau sekarang gitu ya, nggak, jadi seremnya tuh cuman omongan doang sih sebenarnya, nggak sesuai ini. Ya biasa lah kalau zaman dulu gitu kan. Ya tapi sih wajar sih, maksud gue ya lu kan melewati jalur yang memang bukan jalur orang manusia lewat, ya kan? Iya. Iya pasti berbeda. Ditambah lagi mungkin satu kondisi badan sudah lemah, udah lapar, jadi dimensi lu sama mereka tuh udah kayak satu frekuensi ya kan? Iya.
Wah itu sih ngeri sih gue kalau jadi lu itu yang apa? Yang makhluk bertanduk itu ya, dan itu nggak hilang-hilang. Buset, gila. Itu bener-bener bener ya, aduh nggak hilang-hilang tuh gangguan parah seumur hidup gitu kan. Itu pengalaman paling parah. Iya sih, itu nggak ngebayang sih gue jadi lo. Nggak ketemu begituan aja lo bisa survive udah hebat. Ini masih ketemu begituan lagi, gokil. 3 minggu sih ya udah lolos lah, lu udah berhasil, namanya udah berhasil bertahan hidup lu. Beneran 3 minggu. Karena ya kalau orang tersesat tuh biasanya ya tanpa makanan, tanpa pelatihan 3, 4, 5 hari selesai. Selesai ya. Ya nggak ada air, kalau nggak ada air 2, 3 hari lah selesai. 3 hari kalau ada air. Kalau ada air nggak ada makanan seminggu lah. Iya. Untungnya kan kita emang senior kita tuh emang pada ekstrim gitu. Iya sih. Iya tapi ya didikan yang keras menjadikan lu yang kuat gitu. Iya. Emang di kayak gitu tuh emang ada nanti ngerasain sendiri gitu. Benar. Manfaatnya. Ya pasti. Dan itu masalah yang tadi lu bilang, masalah lumpur hidup, itu gue udah sering mendengar dari beberapa rekan gue juga dulu. Gue di Salak temu lumpur hidup, pada ngomong gitu semua. Dan itu bener ya. Iya. Itu kita masuk berarti lumpurnya itu lumpur yang ini banget ya, maksudnya nggak lengket kental ya. Jadi kita mau naik pun susah ya. Apalagi kalau misalnya gerak gitu, malah makin dalam. Nyesek. Selama ini kan kalau yang gue tonton di film-film lumpur hidup itu adanya di padang pasir gitu-gitu. Ini di hutan Salak ada ya, bener ya. Gokil. Emang jalur bukan emang seharusnya emang. Iya sih. Jadi tapi ya gue jadi berlogika kalau mungkin ada kasus pencarian di mana pendaki hilang dan itu nggak ketemu, mungkin juga bisa ketemu lumpur hidup ya. Bisa jadi hewan buas. Kalau hewan buas kan paling setidaknya masih ada cabikan, bekas baju atau apa. Lumpur hidup kan belas hilang loh. Iya. Hadrit gokil. Itu pas lo pertama kali disuguhin makanan itu kayak rasa-rasa kayak apa? Kayak bukan kayak gini kayak nggak percaya ya? Nggak percaya tapi mau nggak mau kan kita makan. Berarti makanan paling mewah lu tuh selama 3 minggu itu ular ya yang paling bener-bener ngebantu ya? Iya, ular itu. Gila 3 meter cuy. 3 meter itu perkiraan gue berarti sekitar 13 kilo, 15 kilo lah. Ya sekitaran segituan lah. Ya berarti abis lu siangin, lu ini ya, lu asap-asap ya? Iya, asap-asap. Asap-asap biar awet ya kan? Potong-potong masukin buat bekal. Iya, kayak gitu. Wah, anjir. Walaupun ya emang sih kayak ayam gitu, seratnya gitu kan. Iya, tapi alot. Gue juga pernah makan ular di hutan. Iya kayak sendal jepit. Iya kan? Iya kan? Apalagi piton, full otot. Full otot gitu. Wah. Iya, ini sih gokil sih. Ini salah satu cerita survival paling gokil sih menurut gue. Ya tapi berhubung lu bawainnya santai, lu tawa-tawa aja. Itu sebenarnya cerita serem banget, beneran. Iya. Tapi dia bawainnya ketawa-tawa soalnya. Iya, bener. Gokil. Ya mau gimana lagi, nikmatin aja gitu kan. Iya sih. Wah, anjir sih. Gokil sih lu. Lu bisa, kalau lu ingat-ingat nanti lu suatu hari bisa lu bikin buku tuh. Iya, novel lah. iya cerita, bener-bener cerita itu. Gila, berarti lu makan rasanya namanya cacing, tupai, ular, ayam hutan, daun-daunan. Ya kalau bagonia masih enak sepet-sepet kan, gitu ya kan. Gokil. Oke bro, ini cerita sih keren banget ya. Ini cerita langsung dari Ranger Gunung Salak yang tahu seremnya Gunung Salak sebenarnya kayak gimana bro. Ini nggak kaleng-kaleng karena dia ngerasain sendiri yang mungkin nggak semua pendaki ngalamin. Yang mungkin cerita yang seperti ini yang mirip-mirip dengan cerita lo tapi cerita nyata, maksudnya bukan latihan ya. Itu Pak Alex di Gunung Salak. Gunung Selamat, pernah dengar nggak lo? Pak Alex. Sempat dengar sih. Iya, yang dia bertiga itu. Ya. Itu mirip sama lo. Di hari keberapa sampai dia masuk ke alam lain pun itu sama seperti lo. Itu emang kebayang sih sama gue, gokil. Tapi bedanya kalau lu kan masih ada teman, kalau dia kan akhirnya sendiri, itu pasti akan beda. Lu mental lu saat lu berdua atau lu sendiri pasti beda. Iya kan? Sendiri lu serba, aduh gimana nih, mau ngapain nih? Pasti bingung juga. Iyalah, pasti kita lebih grogi, kalau ada temen kan lebih pede ya kan? Pede.
saling nguatin, saling ini. Malam juga masih ada orang samping gua ya kan, masih sendirian cuy. Anjir. Kayak ceritanya ini aja yang anak Wanadri tuh Wabongkeng. Oh, Kang Bongkeng. Kang Bongkeng. Ya, itu sih saya motivasinya di situ. Emang keren kan. Iya, gue pengen banget wawancarain dia tapi susah sih. Udah aki-aki ya. Iya, udah kaki. Tapi ngerayain ulang tahunnya di Cermai gitu. Iya. Iya. Di Cermai. Pernah ikut itu pas acara di Bandung tuh. Kan semua ini acara race itu. Acara race. Ada Wabongkengnya. Dia mau berbagi pengalaman dia. Tapi yang lebih salut pas nyeritain yang dia di Papua tuh. Keren itu, asli. Nah itu gue kejar dia tuh. Tapi emang dia salah satu senior yang masih ada dan hidup dia. Kan dulu kan ada Kang Herman ya, Herman Lantang udah meninggal. Oke brother, nih udah mantap lah cerita nih. Sebelum gue tutup nih, ada nggak pesan lo dari apa yang lo alamin ini buat pada yang nonton nih? Ya, untuk pendaki yang sekarang gitu ya, lebih berhati-hati lagi, pelajarin lagi caranya naik gunung atau tektok, harus benar-benar siap, jangan sekedar naik, foto-foto, terus kalian nggak tahu kedepannya gimana, harus hati-hati lagi aja lah, pokoknya, harus pelajarin lagi. Karena sekarang fenomena orang naik gunung hanya untuk dapetin foto di puncak itu udah ini banget buat di Instagramnya terlihat keren, buat apa, akhirnya itu jadi malah petaka bro. Petaka ya. Iya, nah itu makanya beda soalnya pendaki dulu memang punya niat dia, gue mau ke alam nih. Kalau sekarang kan niatnya gue mau foto. Iya. Tanpa ada ilmu, tanpa ada bekal, tanpa ada aparel yang safety ya kan. Nah itu ngeri banget sih emang. Apalagi kan pendaki harus tahu minimal menangani gejala hipo. Nah itu yang paling umum. Semua itu hipo apapun itu berasal dari apa? Lapar termia. Jadinya hipotermia. Perut kosong, badan kedinginan. Iya, ujungnya jadi macam-macam tuh. Iya. Itu sih emang. Awalnya pasti dari perut kosong. Oke, Kang Farhan, sebelumnya gue thank you banget nih. Cerita lu keren banget bro, asli keren banget. Dan mudah-mudahan ini banyak pelajarannya juga. Buat gue pun ini pelajaran banget banyak buat gue. Dan mudah-mudahan lo yang nonton ini juga bisa mengambil apa yang bisa bermanfaat dan buang yang tidak bermanfaat. Oke brother, gue dan Kang Farhan pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.